sebagai teos, merendahkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan dia mengambil rupa manusia. Rendah dia menjadi manusia. Manusianya inilah yang kepenuhan keilahian. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan Yesus manusia, jasadnya, loh justru jasadnya inilah ilahi. Makanya dikatakan di dalam 2 Yohanes 1:7, sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus itu. Anda barusan mengakui, Anda diajarkan orang tua Anda Yesus itu adalah Tuhan, lalu kemudian Anda juga mengakui Anda mengajarkan anak Anda nanti dengan mengatakan Yesus itu juga adalah Tuhan. Bang Bali, Baby. Enggak, aku sama sekali enggak anti Kristus itu. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan manusia. Bisa Anda buktikan. Kalau Anda bisa membuktikan Yesus bukan manusia, Kalau berarti soal jasad Tuhan itu pemahamannya bahwa yang tadi sampaikan itu kaitannya Bang harus memahami bahwa yang mati itu adalah dagingnya itu. Justru dagingnya itu kepenuhan ilahi. Yang mati itu aja daging, tapi ada roh itu. Roh itu yang tidak mati itu kekal itu. Dan Saudara, begitu terangkat rohnya itu. Oke, baik. Sisa daging itu yang tertinggal itu loh. Oke, kita sudah ada di penghujung. Harus bisa membedakan roh sama daging itu. Baik, kita sudah ada di penghujung materi. Sekarang di dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Satu roh, 3 diri. Oke, satu roh ya? Ya, satu roh 3 diri. Ketika roh yang Anda maksud meninggalkan Yesus, roh mana lagi yang berteriak? Eli, Eli, kenapa lama sekali? Eli, Eli, lama sabaktani. Cocok. Roh apa lagi nih yang teriak? Rohnya kan udah pergi tuh. Roh apa lagi yang teriak ini memanggil roh yang lain? Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian, silakan diambil alih, saya istirahat dulu cari cari apa ya? Cari angin. Iya, silakan. Lanjut. Baby. Ya, siap. Lukas 6:35 bisa dibaca nggak? Bentar ya, Lukas 6:35 ya. Ya. Oke. Silakan, Bang. Ya, tolong dibacain. Bang baca aja. Nggak bisa, aku bacain aja tolong. Yang punya topik kan kakak gitu, jadi aku menyesuaikan gitu. Iya Adinda, tolong dibacakan aja kalau udah ada. Nggak bisa Bang, saya di sini saya ikutin topiknya kakak gitu kan, kakak yang punya topik gitu. Ya udah, ini aku bacakan ya. Lukas 6:35. Ini yang ngikutin Kores Safari tadi tahu nih kemana arahnya. Tetapi kamu orang Kristen, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Theos yang maha tinggi. Kan gitu ya. Pertanyaannya, my brethren, nih. Gimana caranya berbuat baik kepada antikristus? Gimana caranya berbuat baik kepada antikristus gitu? Iya. Gini, kalau soal Lukas 6:35 itu, Iya.
Ya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Itu suatu perintah tuh, perintah dari Tuhan tuh yang mengatakan bahwa ikuti jejak seorang, kalau menjadi seorang Kristen itu berarti harus ikuti jejak itu. Kasihilah musuhmu itu. Sip. Itu sebagai bentuk pengikut itu. Kalau pengikut Kristus itu berarti harus mengasihi musuh, memberi dan tanpa meminta imbalan itu. Cakep. Nah, sekarang apa yang diberikan kepada antikristus ini? Ya diperjelas saja apa yang dimaksud ini gitu, biar jangan Jadi apa? tertutup. Jadi tertutup. Komunikasinya terbuka saja gitu. Apa maksud dari itu? Gitu. Iya. Kasihilah musuhmu. Antikristus itu musuhmu bukan? Kalau soal itu kita nggak musuh Kristus itu. Kata siapa kita musuh Antikristus. Antikristus itu musuhmu Kita nggak bukan? kita nggak, ya kalau yang anti Kristus ya itu musuh kita, musuh kami Kristen gitu. Musuhnya Kristen kan antikristus. Gitu. Siap. Sekarang bagaimana caranya mengasihi antikristus ini? Gitu. Ya kita tetap mengasihi sesama manusia gitu. Bukan iya. Artinya kan semua yang berbentuk jahat sekalipun kita tetap mengasihi, itu ajaran. Jadi. Itu bentuk ajaran. Kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang diajarkan gitu. Tapi jadi gimana caranya? Gak gini. Jadi gimana? Ya, apalagi itu terlaksana. Kok jadi panjang ya? Itu kembali lagi tergantung kepada siapa pelakunya itu. Tergantung bagaimana imannya itu. Oke. Gitu. Jadi antikristus dikasihi ya, sepakat ya? Tetap dikasihi. Dia bentuk manusia itu. Oke. Sekarang bagaimana cara mengasihi iblis? Apa maksudnya mengasihi iblis, Bang? Nah, kalau di Islam sih iblis itu musuh manusia ya, musuhnya orang-orang beriman gitu. Ya, nah, itu kalau iblis itu bukan musuh, ya, kita sepakat itu. Musuh namanya iblis itu berarti setan ya. Setan itu musuh semua agama tuh kalau menurut saya tuh. Cakep. Nah, kalau di Kristen bagaimana caranya mengasihi iblis? Kita nggak bisa mengasihi iblis. Gimana? Iblis itu hanya bisa menyerang manusia itu. Iblis itu roh. Iblis itu roh. Kenapa ajarannya kasihilah musuhmu? Tidak bisa kakak mengatakan bahwa iblis itu manusia. Iblis itu roh yang berupa menyatu dengan manusia, tubuh manusia. Oh, jadi ketika iblisnya masuk meresap ke dalam manusia baru bisa dikasihi. Yang dikasihi manusianya, kakak nggak bisa ngambil satu persepsi begitu. Yang dikasihi apabila itu berbentuk manusia tuh kakak. Kalau itu adalah iblis, iblis itu berbentuk perlawanan tuh dari berupa manusia. Kita manusia tuh pasti berlawan tuh terhadap iblis tuh. Kalau namanya menyatu, kan iblis itu roh kakak, roh jahat itu dikatakan iblis itu. Iya. Kalau itu menyatu dalam tubuh manusia itu, sehingga manusia bisa berperilaku iblis itu. Nah, yang kita itu dengar dulu kakak, yang kita lawan iblisnya, tapi bukan manusianya itu. Ini nggak ada lawanlah musuhmu di sini. Ini adanya kasihilah musuhmu di sini. Iya, tapi musuh itu adalah iblis, bukan manusianya. Kakak salah persepsi. Lah ya, ketika iblis masuk ke dalam manusia, bagaimana cara mengasihinya? Ya manusianya tetap kita kasihi, tapi iblisnya itu yang kita atur. Contoh, ini saya beri contoh biar kakak tuh jangan. Manusia kan bukan musuh manusia. Iya justru itu, kakak pakai logik dong mikirnya itu. Saya pikir lah ya, ini gue mencoba melogikakan mengasihi musuh gitu. Karena kalau di Islam tuh nggak ada mengasihi musuh. Nah, musuh itu ditumpas. Soal iblis. Nah, saya mau pertanyakan apa pemahaman kakak soal iblis itu? Saya mau ya, jadi kalau di dalam Islam iblis itu mau apapun bentuknya, mau gaib kayak mau orang dia kan ya, mau bentuknya merpati pun, selama dia iblis maka kami akan melawan. Ketika iblis A maka kami B. Sepakat kakak. Sekarang kita tanya, saya mau tanya, seseorang yang berperilaku kejahatan sampai membunuh orang, apa yang dirasuki? Iblis apa bukan? Pelakunya manusia itu, tapi yang dirasuki apa? Iblis. Yang dilawan adalah iblisnya, dagingnya. Nah, posisinya di sini bukan dilawan, kawanku. Kasihilah musuhmu di sini. Nggak bisa kasih itu terhadap manusia, bukan terhadap iblis. Jatuhnya kalau gitu melawan Yesus dong. Nggak bisa. Kok membangun logika yang salah itu, saya pikir. Nah terus di sini kenapa dibilang berbuatlah baik kepada mereka?
Nah itu dia, tanya Yesus. Iblis. Mereka Tanya yang Yesus. bukan iblis. Mereka yang Jadi siapa mereka itu? daging manusia. Supaya kakak Antikristus. Gak bisa, kakak. Gak bisa juga mendingan Antikristus. kakak bangun topik yang baru biar jangan terjebak. Kakak bangun topik Oke. jangan terjebak. Bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saki. Apa tuh? 2 nomor 1 nomor 10 11. 2 ada 1 nomor 10 11. Oh nanti itu aja akhir sholawat aja dulu ya. Aku pengen topik baru nih. Aku pengen tahu bagaimana tanggapannya untuk 1 Korintus 5 nomor 5. Udah dibuka 1 Korintus 5 nomor 5? Bentar bang. Silahkan. Itu perikopnya pendosa ya, perikopnya pendosa. Oke. 1 Korintus. 5. Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Wah, serahkan ke iblis. Supaya apa dong? Dibaca dong. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh, diserahkan kepada Itu kok konsepnya begitu ya? Ya, oke. Sudah ya pertanyaannya. Iya, pertanyaannya kenapa di sini kok diserahkannya kepada iblis? Saya paham. Iya, paham ya? Oke, siap. Oke, silakan. Jadi biar karena begini nih. Ini merupakan satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Tunggu, babi, biar tajam ya. Gini, babi pertanyaannya. Ya, oke. Gini, tunggu, babi. Pertanyaannya begini. Untuk 1 Korintus 5 nomor 5, bagaimana caranya orang Kristen baby, bukan babi. berbicara Aku Iya. masih dengar namanya. Bagaimana caranya orang Kristen berbicara kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan? Silakan. Coba diulangi. Bagaimana caranya orang Kristen menyerahkan kepada iblis atau berbicara kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan? Silakan, Bab. Enggak, maksud aku tuh aku mau tanya dulu. Pertanyaan itu diambil dari kesimpulan yang mana tuh? 1 Korintus 5 nomor 5 kan? Coba dibaca 1 Korintus 5. Apa itu menyatu tuh dalam pertanyaannya? Coba Oke. disimak. Orang kita harus kita serahkan dalam nama Orang itu Tuhan ya, orang itu Yesus. bukan Ya. orang kita ya, orang itu ya. Iya, orang itu. Ini kan kalau kita baca perikop atasnya kan orang berdosa nih, yang tidur sama istri ayahnya kan gitu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara orang Kristen ngobrol kepada iblis agar roh orang itunya diselamatkan pada hari Tuhan? Silakan. Kuraba, bukan itu ya? Hening. Bentar, sabar. Oh, iya. Kita kan ini ya, aku juga bukan ahli dalam ini, aku juga bukan imam gitu. Jadi Oh iya. intinya kita harus slow gitu. Jangan terlalu apa namanya? Buru-buru. Oh ya, semacam itulah. Yang slow biar jadi adem gitu. Siap. Ya, Akhirnya- mungkin saya baca ulang ya biar mungkin saya Boleh. punya narasi. Boleh banget. Ya. Siap. Oke, 1 Korintus ya. Iya. Orang itu, saya baca dari sini ya, 54. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Gitu. Dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan itu. Sip. Jadi yang dimaksud sini pemahaman saya ya, saya tidak bisa memahami karena saya bukan ahli nih, tapi pemahaman saya gini. Ini kan yang mau diselamatkan atau adalah
roh manusia nih, bukan roh Tuhan. Tepat sekali. Ya, Tepat yang sekali. diselamatkan adalah roh manusianya itu. Iya, Dan yang binasa adalah daging gitu. tepat. Yang binasa adalah daging itu. Jadi menyelamatkan roh itu yang roh manusia itu yang nanti akan kembali ke Tuhan tuh. Karena penciptanya adalah Tuhan sendiri itu. Sip. Manusia itu hidup karena atas dasar roh tuh. Roh tuh diberikan makanya tubuh itu bisa dapat bergerak gitu. Kita nggak bahas rohnya, kita bahas keselamatan Iya rohnya. itu, ya itu menyatu. Saya bilang biar menyatu dengan yang dibilang daging itu. Daging itu Iya. tidak diselamatkan itu. Daging itu biar dikasih semacam. Gini, bab, Bentar, gini. bentar. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, orang itu harus kita serahkan kepada siapa? Pada iblis. Ya itu dagingnya itu karena sudah diselamatkan itu. Ada aku nggak tega. Ake Erik atau Guruna silakan. Iya. Tadi sudah aku Ini yang tadi diselamatkan nggak adalah tega. roh manusia Artinya begini, berbeda dengan tadi roh kan Tuhan menurut itu. pengakuan Gimana saudara kita ceritanya? Bibi ini, daging itu kan berupa debu tanah ya gitu. Nah, Ya. iblis kan itu dikatakan ular gitu ya, Bang Bibi ya. Jadi kalau kita artikan itu seperti ini loh, apa namanya, vacuum cleaner gitu. Nah, rohnya ini kan kembali kepada Allah. Nah, ini nantilah yang akan tinggal di surga, bukan begitu, Bang? Ya. Iya. Jadi yang namanya roh itu pastinya tidak bisa melakukan apapun. Nggak mungkin bisa makan, namanya roh kan begitu kan Bang. Nggak mungkin bisa minum, nggak mungkin bisa tidur, dan bisa jadi dia Nah melayani kan seperti itu itu. nggak ada yang bisa membuktikan bahwa roh itu bisa makan, bisa minum apa enggak tuh. Karena itu adalah urusan Tuhan, kuasa Tuhan itu. Itu nggak bisa sampai yang sudah pulang dalam bentuk roh roh itu bisa makan apa tidak? Orang Islam pernah pulang nggak dalam roh tuh terus kembali lagi tuh. Ada nggak? Iya, iya. Nggak Menurut ada Bang, itu. dia bisa Nggak ada yang makan bisa apa menjawab. tidak? Nggak Kalau ada yang bisa disediakan menjawab. nasi di depan, Nggak, ya, gini kalau aja. disediakan nasi Itu dan dipertanyakan. minuman di depannya itu dia bisa makan. Aku mau tanya, dan minum ada tidak? nggak? Ada nggak meninggal kembali terus dalam bentuk roh tuh, ada nggak? Sehingga kita bisa mempertanyakan tuh, nggak? Sehingga kita bisa mempertanyakan tuh dia bisa makan di sana, minum atau enggak tuh? Siapa yang bisa menjawab itu di sini? Maksud saya Siapa yang begini, bisa menjawab? nanti kalau Nggak bisa. menurut Nggak keimanan bisa. Anda, Pertanyaan itu tertuju pada kira-kira nanti Anda di sana Sekarang kamu tanya makan balik dan ke minum Islam. tidak? Islam bisa mempertanggungjawabkan itu enggak? Ada nggak yang pulang terus memberikan kesaksian tuh? Ada nggak? Nggak ada. Itu urusan kuasa tuh. Iya benar, tapi kan pastinya Anda mengimani bahwasannya tadi kan Anda mengatakan yang kembali itu adalah rohnya. Itu bentuk kepercayaan yang tidak bisa diungkapkan itu. Itu kuasa roh yang bekerja itu. Itu Islam pun tidak mampu membuktikan bahwa roh itu bisa makan atau minum tuh. Nggak ada tuh. Yang bisa pulang dan kembali lagi dalam bentuk roh bisa dibuktikan tuh. Siapa yang bisa bicara di sini? Nggak ada itu. Karena itu kuasa Tuhan tuh. Kedagingan kau bicarakan. Ketulangan Iya. dari mana? Begini loh Bang, saya mau bertanya, menurut Anda roh itu bisa melakukan apa aja kira-kira? Apakah dia bisa Aku makan? nggak Kalau bisa seandainya- ngomong soal roh. Roh itu sudah dalam bentuk kuasa Tuhan tuh. Siapa yang melihat tuh roh? Yang melihat roh siapa tuh? Makan ikan goreng gimana itu rohnya? Apa yang ikan gorengnya itu malah yang lain Mana sendiri? persepsinya itu kayak gitu? Iya, itu masih manusia. Jadi ya kira-kira kalau ada roh Pakai gitu logik, ya, kayak gini. Pakai logik itu terbalik kepada dirimu itu. Biar jangan menyimpulkan kesalahan itu tuh. Itu tuh. Apa Pakai ini? logik Apa itu. ini? Apa ini? Iya. Apa ini? Maksudnya gini, masalah roh yang dipertanyakan roh itu bisa makan minum. Nah itu soal kuasa Tuhan itu kita tidak bisa pertanyakan itu. Sekarang saya mau balikan kata itu, enggak gini. Sekarang saya mau balikan tanya. Roh yang menurut yang kalian percaya, roh itu bisa makan dan minum. Siapa yang bisa membuktikan itu? Ada nggak di sini yang bisa membuktikan? Roh itu berbentuk apa tidak? nggak bisa. Berwujud atau enggak? Ya kalau menurut Anda roh itu bisa makan dan minum atau tidak? Enggak, saya pikir pertanyaannya diganti lah itu. Ya kalau menurut Anda bisa makan dan minum? Nggak bisa menurut saya itu loh. Saya tanya menurut kamu gimana? Berarti itu yang makan Nggak ikan bisa saya itu tanya bukan kamu sekarang, rohnya. kamu bisa jawab nggak? Kalau kamu bisa jawab, saya jawab nih. Oke. Yang makan ikan goreng itu bukan roh berarti ya manusia kan? Ah, gimana itu? Itu berupa manusia tuh. Kamu gimana tuh? Bangun lagi pertanyaannya. Kamu Yang makan ulangin ikan dulu. goreng itu manusia atau hantu? Kamu pakai logik lagi. Iya, yang makan ikan goreng. Saya pikir kamu ganti dulu. Maaf, saya tidak bisa itu. Kalau atau dipaksa hantu? dalam itu, saya pikir itu di luar kemampuan nalar manusia tuh.
Kenapa bisa kayak gitu alasannya? Karena kau tidak bisa jawab. Kalau kamu bisa Bilang, jawab, tidak bisa kau kalau jawab. enggak, kamu bisa, kalau siapa yang di sini membuktikan bahwa dia pernah pulang dan dalam bentuk roh dan datang kembali memberikan kesaksian, itu siapa di sini? Maksudnya apa Enggak kaitannya masalah, dengan Bang. Lihat kaitannya itu, dia pertanyaannya menyangkut dengan apakah bisa makan dan minum tuh. Itu sama pertanyaan tuh. apakah roh bisa makan dan minum? Iya, itu kan jadi pertanyaan yang tadi kan. Kenapa jadi bingung lagi? Apa pertanyaan apa ini? Siapa yang bertanya? Karena di surga itu Saya masih ada makan kan minum. mereka setelah kematian, daging itu kan sudah kembali ke debu tanah. Nah, yang diambil itu yang kembali kepada Bapa itu adalah roh. Nah, pastinya menurut keimanan mereka, roh inilah yang berada di pangkuan Bapa, berada di surga. Nah, di sana kira-kira ada makan dan minum nggak roh ini? Aduh, pertanyaan kayak gitu kayak anak kecil aja, Bang. Jangan sombong ya, nanti Bukan sombong, tapi pakai logik lah. Masa kita bicarain sekarang di surga, Jadi kalau bisa makan dan minum, aku tuh di sini akal gitu, roh bisa makan dan minum menurut Anda gitu. sombong nggak ada keuntungan juga. Ngapain ya? kamu nggak bisa menjawab apa-apa dari tadi kok. Gimana nggak bisa jawab apa-apa, Bang? Kalau pertanyaan yang logik ya. Nanti kan Anda berwujud roh di sana di surga. Kenapa bisa makan? Yang namanya roh tidak mungkin bisa makan dan minum kan kalau begitu. Saya tidak bisa memberikan kesaksian bahwa roh itu bisa makan atau bisa minum tuh. Tapi Karena faktanya saya di belum surga pernah jadi roh itu. enggak, sekarang saya tanya. Karena logiknya Di saya belum surga pernah jadi ada roh. makan minum enggak di surga? Abang pernah ke surga nggak? Melalui Bibelmu aja. Nggak. Di sekarang kembali ke Jangan diri jangan kamu. kayak Kamu orang bisa Anda. surgamu itu. Kamu nggak bisa. di Kamu surga. mempertanyakan sesuatu. Dengar, yang- dengar, antikristus dengarkan saya. Nggak bisa kamu bilang saya Antikristus dengarkan saya. Saya bukan Antikristus dengarkan saya. Enggak, saya bukan antikristus. Enggak. Kalau kamu bukan antikristus, Kamu kenapa mau kau berdebat menuhankan ya? manusia? Gitu. Kenapa kau menuhankan manusia kalau bukan antikristus? Ya memang bukan antikristus, itu persepsi saja. Antikristus itu yang tidak mengaku Yesus manusia. Yang tidak mengaku Yesus adalah manusia siapa? Kamu, Loh, kamu berbeda persepsi. Tadi saya ngomong kamu soal roh dan daging. Yesus itu Tuhan atau manusia? Enggak. Kalau soal itu saya pikir tadi sudah clear. Makanya kamu mengelak bukan antikristus, tapi Iya, memang bukan kamu antikristus. Karena tadi sudah saya menuhankan jelaskan. Yesus. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Belum malu nih. Kenapa? Enggak, saya pikir Kenapa respon soal saudara tadi sudah menuhankan clear Yesus itu. itu kenapa? Kenapa? Itu tidak Kalau perlu kamu dibahas ini tidak lagi. cacat logika, kenapa kau menuhankan manusia? Bisa, Bang. Itu Kenapa kau asumsimu menuhankan saja. manusia? Jawab. Itu asumsimu saja, Bang. Kenapa kau menuhankan manusia? Jawab. Aku tadi sudah jelaskan. itu, Bang. Iya, Itu yang sudah kamu sangat jelaskan jelas. tadi Dan itu, itu dengar, asumsimu saja, kesimpulan dari penjelasanmu Bang. tadi Kamu itu menarik adalah kesimpulan, Bang. Yesus itu manusia asumsimu saja. dan itu kau tuhankan. Itu asumsimu saja, Kok Bang. asumsi? Sekarang Ya, saya tanya, asumsi, Bang. Yesus itu manusia atau bukan? Enggak, itu terulang lagi, Bang. Enggak. Aku tuh bahas sekali. Kesian kan? Kan kesian. Enggak ada kesian, Bang. Kesian. Kan Bahas kesian sekali. kamu. Kamu harus berulang-ulang, Bang. Sekarang saya Kamu tanya, terlalu banyak untuk asumsi. penyesal, kita tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Gitu, Bang. Yesus itu Jangan Tuhan atau tersesat sendiri manusia? karena kamu tidak tahu di dalam soal itu. Pembohong, penipu, Yesus itu Kamu Tuhan yang atau manusia? penipu, Bang. Di sini tidak ada Pembohong, penipu, ya. Yang pembohong. mengatakan pembohong, Yesus itu jari 4 jari tertuju kembali ini kitabmu yang mengatakan, ini kitabmu yang mengatakan. Berbohong di Ini kitabmu yang mengatakan. Dengarkan saya, dengarkan. Kitabmu Nggak bisa, mengatakan. Bang. Nggak Sebab bisa, Bang. banyak pembohong telah Kamu muncul dan Bang. pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Kamu akui enggak Yesus itu manusia? Yesus itu bukan manusia. Itu Pembohong, tadi sudah saya berarti kamu penyesat. jelaskan bahwa kamu harus Berarti paham kamu bahwa antikristus. kamu nggak bisa bedakan bahwa Yesus itu datang dalam bentuk roh yang masuk ke dalam Cerita tubuh dalam manusia. bentuk roh. Nenekmu kiper. Itulah kamu pembohong. Yesus Kamu yang datang. pembohong. Dengarkan pembohong. Yesus datang sebagai manusia. Kau bilang datang sebagai roh. Pembohong. Pembohong gimana, Bang? Bang Yesus salah datang asumsi. sebagai roh atau datang sebagai manusia? Jawab. Abang datang sebagai roh yang menyatu dengan manusia. Pembohong, penipu. Kamu datang sebagai apa? Kamu datang sebagai apa?
Loh, kita manusia, kita tuh bukan Yesus. Kita tuh Kenapa kau mengatakan Yesus bukan manusia? Berbedalah Kamu roh kita datang dengan kita. rohmu dan juga jasadmu. Kamu itu asumsi, Yesus Bang. datang dengan rohnya Kamu dan itu jasadnya. asumsi, Bang. Makanya kamu itu dikatakan Itu pendusta, asumsi penipu, saja. karena kamu menganggap Yesus Kamu itu yang bukan menganggap manusia. itu karena Barang kamu siapa berasumsi yang tidak sendiri. mengaku Jadi Yesus tidak ada itu yang bisa manusia, mengaku maka dengan dia asumsi adalah Tidak ada pembohong yang dan makan, Bang, sama penipu. asumsimu sendiri. Kalau ada orang yang tidak mengaku Yesus itu sebagai manusia, maka dia adalah pembohong dan penipu. Hari ini kau mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kau katakan Yesus datang sebagai roh, padahal Yesus datang sebagai jasad manusia. Nonotnya dipotong pada hari ke-8 dan dia nenen. Mama nenen. Ma nenen ma. Ma nenen. Ma nenen ma. Ma nenen. Mama nenen ma. Mama nenen. Kalau Yesus itu datang sebagai roh, kenapa dia nenen? Jawab. Itu asumsimu, Bang. Kalau Yesus itu datang sebagai roh, wahai pendusta pembohong, wahai pendusta pembohong, penipu, kalau Yesus itu datang sebagai roh saja, kenapa dia nenen? Iya, itu yang dinenen itu dapat itu. Inilah penipu. Saksikanlah wahai 2000 manusia. Tengoklah ini penipu antikristus. Dia mengatakan Yesus datang hanya sebagai roh, padahal Yesus nenen. Ketika dia haus, karena dia adalah makhluk biologis, dia mau nenen ke ibunya. Nenen. Sana kamu, puting mama lagi pedes. Udah nenen ma. Gimana aku bisa gede ma kalau nggak nenen ma? Mama kalau aku nggak nenen, aku nggak bisa besar ma. Kalau aku nggak besar, aku nanti kayak Tuhan bonsai. Mama, nenen ma. Mama nenen. Nenen mama. Nenen ma. Mama nenen. Sana kamu, mama mau tiktokan dulu. Mama nenen ma. Please ma, please. Mama nenen. Kalau aku nggak nenen, gimana aku bisa disembah sama orang bahlul ma? Orang pembohong tidak akan bisa menyembahku kalau aku nggak nenen. Kan banyak penyesat mana yang akan datang ke seluruh dunia mengajarkan aku adalah Tuhan. Ayo ma, please nenen ma. Biar aku dituhankan sama si bahlul, si pembohong penyesat ini ma, please. Tuhanmu kalau tidak nenen, tidak besar dia jadi dewasa. Paham kau? Jadi tidak mungkin Tuhan itu nenen. Lukas, dengarkan. Lukas 27 nomor 11, Tuhannya Kristen nenen. Paham? Gak ada jawaban bagi pembohong, gak ada. Kau masuk ke gereja di sana. Kau masuk ke gereja peti gitar. Treng. Masuk kunci deh. Treng. Tes vokal. Habis itu musik dimulai. Nenen adalah makanan dan minuman yang dibutuhkan Tuhannya. Oten punya Tuhan butuh nenen biar dia bisa jadi Tuhan. Kalau tidak nenen, Tuhannya tidak besar. Sudah nenen, tetap saja kepalanya kecil. Dasar penipu, pembohong.
Kau mau nyerocos apa kau? Percuma kau ngomong. Percuma suaramu nggak kedengaran oleh siapapun. Percuma, dengarkan saja. Kristen itu adalah antikristus, menyembah manusia. Saya ajarkan samamu. Di dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus yang manusia itu tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang maupun besok dan selama-lamanya. Ibrani 13 nomor 8. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, dalam bahasa Yunani disebut planos, pergi ke seluruh dunia dari Yerusalem menuju ke Indonesia, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penipu, itulah pembohong, itulah antikristus. Lukas 1 nomor 31. Yesus lahir sebagai anak manusia, dia disebut huios. Kemudian di dalam Yohanes 1:51, malaikat turun dan naik ke anak manusia, yaitu Yesus. Yohanes 3 nomor 13, Yesus naik ke surga sebagai anak manusia. Markus 24:62, Yesus sebagai anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Wahyu 14 nomor 14, anak manusia datang untuk yang kedua kalinya. Yohanes 5 nomor 22, anak manusia menjadi hakim nanti di penghakiman. Semua dan selamanya Yesus adalah anak manusia. Tidak pernah dia berubah menjadi hantu, menjadi kutu, apalagi menjadi ketombe. Paham? Masih mau kau datang besok? Jadi kau itu antikristus. Yesus itu manusia. Kau mengatakan dia datang roh saja, nenekmu kiper. Jadi yang netek itu siapa? Itu roh. Itu roh yang netek. Hah? Itu roh. Hah? Yang dipotong pada hari ke-8 nanotnya itu roh. Mama, nanotku dipotong, hilang palanya. Enggak sayang, cuman kulitnya. Enggak ada kepalanya, mah hilang. Enggak sayang, itu kulitnya aja. Itu roh. Yang dipotong itu roh. Lukas 2, 21, 22. Itu roh. Semua mau datang, jarang kok. Ya Allah ya Rabbi. Aduh. Makanya kalau mau diskusi pakai data. Jangan asumsi. Baby. Ya. Burunda diculik. Masih. Udah keluar ya? Apa namanya? Udah keluar argumen Mama Nenen. Jadi kalau kita baca di Bibelmu bro, 84 di Bibelmu itu Yesus adalah anak manusia. 84 tulisan di Bibel. Adakah sesayat luka